Yang pastinya senang sekali dan bersyukur bisa kembali lagi syuting di film layar lebar, aktif acting di layar lebar, karena memang sempat agak lama aku nggak syuting, lebih ke series dan lain-lainnya. Jadi senang banget akhirnya syuting lagi. Sempat ada kaku-kaku, cuman berkat Agni dan juga ada Kang Epi Kusandar dan Mas Haji, jadi aku dibantuin mereka untuk mempermudah kesulitan-kesulitan yang akan aku jalani. Thank you nih. Totalnya berapa lama akhirnya kamu comeback setelah nggak main film? Kurang lebih berapa lama nih? Lu tanya gue loh. Hampir ya 5 tahunan lah. 4 sampai 5 tahunan ya, kurang lebih dari sampai film terakhir. Dan pada akhirnya mainnya genrenya horor gitu. Akhirnya mainnya genre horor, lebih karakternya lebih serius, karakternya lebih banyak tantangannya. Jadi seneng banget, ini suatu pengalaman yang luar biasa. Bas, kan lu 5 tahun nggak main lah bahasanya. Ya. Dibantu Agni ini seperti apa nih? Ada kagok-kagok nggak dalam acting lu? Ya untungnya kita ada proses reading dan lain-lain. Ada dari proses reading itulah aku benar-benar minta tolong banget sama mereka untuk Bastian untuk supaya bisa menyampaikan atau menciptakan karakter Yudis ini dengan yang sesuai film ini mau gitu. Agni sendiri bagaimana dipasangkan dengan kayak gimana Agni nih? Dipecut saya. Enggak. Ya kita saling ngebantuin ya, lebih tepatnya gitu. Saling mengingatkan gitu. Kalau tadi pertanyaan apa? Ya gimana akhirnya bekerja sama yang udah lama banget nggak? Aku bersyukur banget dapat adik gitu, dan akhirnya dapat seorang teman juga. Terus juga menurut aku Bastian tuh adalah aktor yang sangat profesional gitu ya. Dan menurut aku cast dirnya tuh entah kenapa tuh kayak tepat banget nyari Bastian gitu. Banyak yang bilang kita mukanya mirip. Terus dari segi skrip sendiri tuh kayak Yudis tuh sangat bertolak belakang sama Saras. Kalau Saras tuh sangat logis gitu ya, sedangkan dia tuh lebih kecuek gitu. Dan menurut aku itu menjadi sebuah kombinasi yang sangat menarik ketika dipaduan. Kamu gimana peran kakak adik ini berdua? Peran kakak adik gimana? Peran kakak adik gimana? Yang kelihatan kakaknya siapa? Aku bagian gak ada yang gue. Aku baby face loh. Oh iya deh, kita cuma selisih 2 tahun ya kebetulan, tetap disebutin gitu. Ya aku bersyukur banget sih ada Yudis untuk di universe Lepas Tahlil gitu. Menurut aku Yudis tuh yang menghidupkan karakternya gitu. Amin. Yang menghidupkan suasana menyenangkannya gitu, nggak selalu tegang gitu. Tapi tengil juga. Enggak lah, nggak tengil Yudis. Baik kan kalau Yudis. Yudis tuh baik loh, dia selalu menemani kakaknya loh. Walaupun kakaknya kayak banyak karena kayak banyak kejadian-kejadian yang di luar kepala dia dan ditabrakan tuh, jadi kayak dia sebagai manusia runtuh gitu. Tapi karena Yudis kayak selalu nemenin gitu. Dan menurut aku kayak jadi seimbang banget dan paduan yang pas. Buat Agni sendiri adegan yang terberat apa sih? Karena kamu kayaknya lumayan banyak fisiknya juga gitu ya. Jujur kalau ditanya adegan terberat tuh semuanya berat, karena horor tuh kayak memerlukan stamina dan konsentrasi yang tinggi. Kita tuh syutingnya benar-benar bisa kebalik dari pagi sampai pagi lagi, atau mungkin syutingnya dari pagi sampai malam gitu. Dan untuk menjagain pace-nya itu tuh cukup melelahkan juga sih, apalagi kan di sini yang dimainkan itu yang dilawan tuh bukan orang gitu, tapi lebih kayak mengobok-ngobok trauma masa lalu dan juga kayak yang ada di dalam sini gitu. Dan menurut aku apa yang ada di dalam sini untuk dikeluarkan itu bukan hal yang mudah gitu. Dan itu lebih melelahkan dibanding kalau misalkan aku action gitu atau teriak-teriak gitu, itu kan bisa kayak ngeluarinnya dengan teriak dan dengan gerakan gitu. Kalau ini tuh kayak capek secara emosional gitu. Secara karakter sendiri mirip atau beda dengan kamu sendiri? Karena kan kayaknya kalau di sana sangat keras banget ya, maunya saya gitu. Enggak sih, kalau Saras kan memang lebih ke logis dan strict gitu kan. Kalau Agni enggak sih kayaknya. Enggak kan ya, Bas? Parah di lokasi enggak kan? Lu parah lu. Enggak. Aku tuh kayak rela gitu. Bastian dulu ya syuting, gue enggak apa-apa. Enggak ada ya, kalau itu enggak ada. Gue enggak apa-apa banget, nunggu yang penting adik gue sehat. Enggak ada, itu kayak itu korbankan aku aja gitu. Enggak, kita saling berkorban satu sama lain. Terus kayak, Bas ini berapa Bas? Jam segini. Oke deh. Anjir telat. Tapi yang penting enggak telat gitu. Enggak ganggu. Yang penting kita janjian ya. Iya, jadi enggak ditunggu-tungguan. Pengalaman belajar bahasa Jawa itu Jancuk gitu. Dia paling cepet loh belajar jancoknya itu. Enggak boleh dimasukin. Sulit Sulit banget, karena aku pikir Jawa, karena kita tinggal di Jawa, Pulau Jawa gitu akan segampang itu. Ternyata justru lebih rumit
rumit. Karena dari segi logat tuh ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, mirip-mirip tapi intonasinya sebenarnya berbeda. Itu sih yang membuat aku jadi kayak tahu bahwa wah ternyata Jawa tuh sulit ya, Jawaan nih sulit loh gitu. Gitu. Ya, ya ta. Iya lah. Tapi luar biasa banget loh, soalnya dia kan mungkin penyanyi ya. Kalau penyanyi itu aku nggak tahu sih, mungkin kayak ada sebuah kesaktian di telinga dia yang kayak sekali ngedengerin tuh langsung dapat gitu. Beda sama aku. Kalau aku tuh harus pakai headset gitu. Dia tuh sekali langsung kayaknya inget gitu. Mungkin karena dia penyanyi kali ya. Jadi kayak lebih luasnya di situ gitu. Tapi serius susah loh. Aku tuh udah belajar logat Papua, logat Sulawesi, logat Sumatera, logat apa aja aku udah belajar, Sunda apa. Tapi pada saat Jawa beneran rumit loh sebenarnya. Karena intonasinya tuh emang beda gitu. Terus ya itu suka takut salah karena Jawa Tengah dan Jawa Timur tuh beda banget gitu. Kapok nggak ngomong bahasa Jawa? Enggak lah, gas lagi. Ayo. Excited nggak buat Ayo, Rek. sambil 2? Coba ngomong ngobrol bahasa Jawa bisa nggak? Apa? Apa ya? Ngopo? Apa sih? Wes gitu aja. Kayaknya emang chemistry emang asik banget ya di antara kalian berdua. Iya kan. Tipis-tipis lah. Asli, tadi kan kamu sempat cerita katanya ke kunci ya. Nah, itu 40 menit apa yang kamu Jadi saya ternyata yang kuncinya guys, enggak. Ternyata plot twist dia ya, Usil. Enggak. Enggak, beneran. Rasanya gimana ya, lebih kayak dibilang sial juga enggak, tapi namanya syuting film horor ya. Kalau misalkan nggak ada tragedi yang sangat tipis-tipis menakutkan, tuh kayaknya kurang gitu. Jadi ya yaudah deh, nggak apa-apa kali ini yang kena. Tapi kasihan sih dia, karena bener-bener kuncinya udah dijebol, masih nggak bisa dibuka. Pintunya pintu kayu ya guys. Ada BTS-nya nggak sih? Gue sebel deh kalau Ada kayaknya. ada ya. Kayaknya Harus ada deh. dikeluarin sih itu sih. Udah berkocak karena posisinya saya bukannya nggak mau ngebantu ya, dia emang lagi tidur. Iya sih. Jadi kalau memang syuting film horor kan capek ya. Jadi kalau misalkan ada waktu 10 menit, 20 menit tidur sih. Merem langsung. Iya. Pas cerita tadi gitu tadi sempat katanya di prank ketika mau perasaan dengan kostum yang beda dari yang lain. Sumpah, Itu gimana sih? Ya? It's a question, man. Dia bilang kita preskan kawasan dulu baru ganti baju No, ya. it's a question, man. Terus dia bilangnya enggak, itu saya bertanya, bukan ngasih tahu. Aduh nggak apa-apa lah. Untungnya saya keren deh. Pengen dengan last minute juga atau seperti apa babaknya? Enggak sih. Enggak, aku nggak telat. Ya emang bajunya kan aku persiapkan buat gala. Jadi nanti jamnya pas gala. Jadi Tapi nggak apa-apa, jadinya beda. Lo kayak dapat 2 look gitu. Oh, Gue iya, pengen iya. dapat 2 look, tapi gue nggak bisa. Enggak, seenggaknya kalau misalnya ada statement pakai kaos dulu press kan ya pakai kaos dulu. Kenapa tiba-tiba udah pada Siapa yang rapi? ngasih statement itu? Kemarin promo. Me? Waktu promo lu bilang enggak? Yang lain lo nggak cek yang lain? Itu kan udah kayak kakak adik lo. Kan dia bilang fighting. Parah nih emang nih orang nih. Acok. Mungkin bisa diinin aja kali ya, esensi kalian memerankan sebagai kakak adik dan juga yang mengalami hal yang kayak di luar nalar gitu seperti apa gitu. Dan kalau terjadi kayak kamu tuh gimana, kamu pingsan atau kamu juga sama kayak reaksinya sama kayak Sarah sama Yudhistira? Oh, rasanya apa ya esensinya? Aku baru memerankan sosok kakak tuh bukan hal yang mudah ya. Aku juga ngerasain jadi anak sulung yang penuh tanggung jawab, yang harus nurturing adiknya tapi juga jagain bapaknya, terus juga kadang rapuh gitu. Dan aku ngerasa kakak-kakak di luar sana pasti merasakan hal yang sama gitu. Terus juga apa ya, kayak Senang saya merasakan menjadi bontot yang Bontot manja ya? ya, karena lo seneng ya? iya, karena nggak pernah kan saya tunggal dan tidak bisa Sama manja. Bre, kita Jadi bisa juga merasakan tunggal. bontot gitu. Oh, ternyata menjadi Iya. bontot itu sangat menyenangkan ya. Serunya gitu sih, mempunyai profesi seorang aktris sama aktor gitu. Kita jadi kayak punya apa ya, pengalaman hidup yang banyak, kayak traveling tapi di satu kaki aja Iya. gitu. Traveling di luar dunia pun, dan juga Iya. kayak di lintas apa ya, sosok atau karakter gitu. Jadi itu kayak fun, so fun. Oke, thank you. Thank you. Teman-teman titip untuk dipromosiin ya. Semoga suka sama filmnya.